sore, selamat datang di webinar YesDoc Healthcare. Selamat sore semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Boleh dong teman-teman raise hand, komen, semoga semuanya sehat dan happy-happy aja ya. Walaupun sekarang ini cuaca lagi nggak menentu banget nih, kadang panas, kadang mendung. Oke, di sini saya mau sapa-sapa dulu ya. Di sini ada Kakak Iren di kolom chat ya. Hai Kak Iren. Ya, sebelumnya teman-teman izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Sharon selaku host untuk webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat sore teman-teman untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Teman-teman, hari ini spesial banget ya. Kita berkolaborasi dengan PT Gratio Coaching Indonesia. Dengan Bu Happy yang sudah membantu saya di sini. Terima kasih banget ya Bu Happy sudah bantu acara sore hari ini. Ya, teman-teman, hari ini topik kita akan seru banget nih. Webinar sore hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental dan protokol kesehatan di era pandemi ini. Jadi seperti judulnya ya, New Era, New Me. So, mana nih teman-teman yang suka overthinking di masa pandemi? Yuk kita merapat, dengerin dari ahlinya langsung, kita kupas tuntas bersama Dokter Cantik, Dokter Caisar Dewi, yang juga Dokter di YesDoc. Sudah hadir di sini. Hai Dokter Caisar, apa kabar dok? Hai semuanya, Alhamdulillah kabar baik. Dokter Caisa ini nggak cuma cantik aja loh teman-teman. Beliau ini lulus sebagai dokter dari Universitas Abulia Tama dan saat ini beliau adalah mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Aceh. Dokter Caisa juga berpraktik di Puskesmas Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Wah, jauh banget ya dok ya dengan saya yang di Jakarta. Tapi teman-teman walaupun jauh begini tidak perlu khawatir ya, di era digital ini kalau teman-teman mau konsultasi dengan Dokter Caisar bisa banget ya dok ya. Bisa langsung aja konsultasi online di YesDoc dengan Dokter Caisar, langsung aja nanti ke link profile Dokter Caisar di YesDoc. Oh ya teman-teman, apabila nanti ya teman-teman ingin bertanya dengan Dokter Caisar, ini bisa banget ya. Ketik saja di kolom komentar atau pada sesi Q&A kita juga akan memberikan appreciate ya, berupa giveaway OVO dengan total 300.000 untuk 3 orang peserta dengan pertanyaan menarik. Jadi teman-teman langsung saja drop pertanyaannya di Q&A atau di kolom chat ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita dengerin yuk pemaparan dari Dokter Caisar. Saya persilakan dok. Oke, gimana Mbak Iren, udah kelihatan belum share screen saya? Sudah dok. Di slideshow aja dok. Oke. Hai semuanya, selamat sore. Perkenalkan dengan saya Dokter Caisar. Saya adalah salah satu dokter umum di YesDoc. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada YesDoc dan juga kepada PT Gratio yang sudah memfasilitasi sehingga terjadi sesi sharing-sharing kita sore ini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin memang sangat penting untuk kita perdalam lebih lanjut, karena sebagaimana kita ketahui kan pandemi COVID-19 ini sudah terjadi dan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan membawa dampak yang begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa penjelasan lebih lanjutnya bisa dari slideshow ya. Nah, jadi kita bahas dikit nih tentang virus corona. Virus corona itu apa sih? Virus corona itu mungkin kita udah sering dengar kan? Di mana-mana kita pasti dengar virus corona, bla bla segala macam. Nah, jadi corona itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, jadi virus akibat penyakit yang disebabkan oleh virus ini, dia itu menyerang sistem pernafasan. Nah, bisa menyebabkan gangguan ringan pada saluran pernapasan, bisa juga menyebabkan infeksi yang berat, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk data penyebaran penyakit COVID ini sendiri, saya merangkum dari sumber covid19.go.id. Untuk secara seluruh dunia itu sudah tersebar di 227 negara,
dengan angka terkonfirmasi positif 386 juta, banyak banget ya. Terus juga kalau untuk Indonesia sendiri, itu update terakhir tanggal 4 Februari, itu angka positifnya ada di angka 4.500.000, juga nggak kalah banyak. Nah, jadi si virus corona ini kenapa sih kok bisa serem banget? Jadi ternyata virus corona ini itu bisa semenyeramkan itu karena dia memang bisa menyerang siapa aja. Jadi nggak pandang bulu sama sekali. Semua golongan usia, mau cowok, cewek, usia lanjut, orang dewasa, usia produktif kayak kita, terus anak-anak juga bisa, remaja, bayi, bahkan ibu hamil dan menyusui juga bisa terserang virus corona. Kemudian pasti kita bertanya-tanya kan, gimana sih situasi COVID-19 di Indonesia saat ini? Nah, ini ada updatean terbaru per tanggal 6 Februari. Nah, itu untuk jumlah terpapar COVID-19 yang terkonfirmasi, itu sampai saat ini ada 4.516.000, dengan jumlah yang meninggal ada 144.554, banyak banget ya. Nah, jadi karena emang udah berlangsung sangat berkepanjangan dari 2019, 2020, 2021, bahkan sekarang tahun ini udah 2022, si pandemi COVID ini menimbulkan banyak banget perubahan, banyak banget dampak, semua lini kehidupan itu terkena dampaknya ya, baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial, dan juga sisi personal juga bisa. Jadi selain berbahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental juga bisa terkena akibat dampak si pandemi COVID-19 ini. Nah, apa aja sih penyakit mental yang bisa terjadi akibat pandemi COVID-19? Di sini ada beberapa yang saya coba rangkum. Jadi, masalah mental yang bisa terjadi selama pandemi seperti misalnya stres. Mungkin banyak yang stres akibat buka sosmed, buka Instagram, terus baca berita, makin serem-serem kan. Bukannya makin tenang, tapi malah jadi tambah stres. Terus juga bisa PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, yaitu di mana seseorang mungkin bisa mengalami trauma yang berkepanjangan akibat mungkin dia pernah terpapar virus COVID, kemudian dia mengalami gejala berat, atau mungkin bisa juga mengalami kehilangan anggota keluarga yang meninggal mungkin akibat si pandemi COVID ini. Kemudian bisa juga gangguan kecemasan, terus bisa juga OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, itu banyak banget juga, kayak misalkan sekarang kan banyak tuh orang yang suka cuci tangan sampai berulang kali, terus juga pakai hand sanitizer sampai berulang kali, mungkin padahal seharusnya tidak harus demikian, tapi mungkin akibat terlalu parnoan ya, itu juga ternyata tanpa kita sadari itu juga masuk ke gangguan mental. Terus panic buying ini waktu awal-awal COVID itu, mungkin teman-teman masih ingat waktu ada gembar-gembor bakal langka nih, bahan makanan segala macam, semuanya jadi pada ngeborong. Padahal hal seperti itu sebenarnya tidak perlu, tapi tanpa kita sadari kita melakukan itu. Nah, itu berarti juga ada kena sisi mentalnya nih. Kemudian depresi juga bisa ketika kita mungkin terkonfirmasi positif, kita harus isolasi mandiri, sendirian di kamar, kita jadi nggak bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekat, kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayang. Nah, itu juga beberapa dampak yang terjadi akibat pandemi, mungkin masih banyak lagi ya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini udah membawa banyak banget perubahan dalam tatanan kehidupan. Kalau mungkin kita dulu mau berobat ke dokter, mungkin langsung datang aja ke rumah sakit, tapi mungkin kalau sekarang kita mungkin bakalan lebih memilih aplikasi telemedicine aja, karena kalau misalkan pun ke rumah sakit tentu akan takut juga kan ketemu banyak orang, terus juga berpotensi juga untuk tertular ini. Jadi banyak banget perubahan yang memang terjadi akibat si pandemi COVID-19 ini. Nah, terus gimana cara kita menyikapi perubahan yang terjadi? Jadi mau nggak mau memang kita harus beradaptasi ya dengan perubahan yang terjadi itu. Jadi secara nggak langsung kita juga harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau mungkin dulu kemana-mana keluar rumah nggak pakai masker,
Kalau dulu mungkin kemana-mana masih santai-santai aja nih, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, hahaha. Tapi mungkin kalau sekarang harus dikurangin keluar-keluarnya kalau memang nggak terlalu penting. Karena di era pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kan pandemi belum usai nih, jadi kita harus tetap aware, harus tetap jaga kesehatan supaya nggak tertular dari si virus COVID ini. Nah, gimana sih caranya menjalani era new normal ini supaya kita tetap bisa stay safe? Nah, mungkin bisa udah sering juga kan lihat-lihat di tempat makan atau dimanapun, pasti banyak pamflet-pamfletnya kayak protokol kesehatan 3M, 5M, mencuci tangan, memakai masker, terus juga menjaga jarak. Nah, ini ada beberapa yang saya coba rangkum. Apa aja sih yang boleh kita lakukan dan jangan kita lakukan ketika pandemi COVID ini. Jadi ini merupakan do and don'ts-nya. Nah, jadi do-nya kita harus memakai masker kalau kita keluar rumah. Terus kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, maskernya juga harus tetap dipakai. Karena kan kita nggak tahu nih teman kita mungkin dia habis pulang dari mana, kita tidak tahu histori riwayat dia tuh berjumpa siapa sebelumnya. Nah, terus juga kita harus menghindari kerumunan. Kalau bisa tidak usah terlalu sering berada di keramaian, kecuali memang bekerja, kecuali memang diharuskan, tapi itu pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian kebiasaan juga kalau kita keluar rumah pas pulang kalau bisa harus langsung cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun dan dengan air mengalir. Jadi kuman-kuman, virus, bakteri itu bisa pergi dari tubuh kita. Ya, itu wajib banget tuh harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian kalau kita lagi agak kurang sehat kali, mungkin kayak batuk, bersin. Nah, itu kita juga harus menerapkan etika batuk dan etika bersin. Jadi kita nggak boleh batuk sembarangan, bersin sembarangan, itu bisa membahayakan orang lain. Jadi harus menerapkan etika batuk dan bersin. Bawa sapu tangan mungkin bisa ditutup hidung dan mulutnya ketika ingin batuk dan bersin ya. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Jadi nggak usah dempet-dempetan, karena kan kalau dempet-dempetan itu bisa aja kan dia tiba-tiba batuk, bersin, terus langsung muncrat ke muka kita kan. Jadi itu juga harus dijaga. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kesehatan dan konsumsi vitamin. Nah, di era pandemi kayak gini penting banget kita menjaga kesehatan dan konsumsi multivitamin. Kenapa? Karena kalau imunitas kita lagi turun, lagi ngedrop, nah itu bakalan cepet banget ya kalau lagi tubuh lagi kurang sehat, tiba-tiba mungkin terpapar virus, bakteri, itu bakalan cepet banget jadi sakitnya. Jadi kita tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Terus makan teratur, terus juga olahraga, terus jangan begadang, pokoknya menerapkan pola hidup sehat, terus juga ditambah dengan konsumsi vitamin. Nah, kemudian memeriksakan diri ke dokter jika ada keluhan atau gejala sakit. Kalau kira-kira kita ada gejala sakit nih, lagi misalkan kurang enak badan, nah itu jangan dibiar-biarin. Jadi kita harus segera mencari pertolongan medis. Kalau kira-kira tidak memungkinkan untuk ke fasilitas kesehatan, mungkin bisa konsultasi lewat telemedicine, mungkin bisa konsultasi lewat YesDoc, bisa tanya-tanya ke dokter, ataupun mungkin nanti akan direkomendasikan obat-obatan. Terus juga kalau ada gejala langsung diperiksakan, jadi jangan ditunda-tunda karena itu bisa membahayakan diri kita dan juga bisa membahayakan orang-orang terdekat kita. Nah, mungkin sekian saja pemaparan singkat saya tentang protokol kesehatan di era pandemi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing-sharing, kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Saya kembalikan ke Mbak Sharon ya. Baik, Dokter Caesar. Terima kasih dok atas pemaparannya, menarik sekali ya dok ya. Ternyata kita bisa lebih mengenal, ternyata penting banget ya protokol kesehatan dan kurang-kurangin juga nih overthinking di era pandemi ini. Jangan lupa prokesnya. Saya pernah dengar ungkapan juga ya dok ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tepat sekali ya ternyata.
kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik juga. Dapat banget nih insight dari Dokter Caesar, gimana sih kita bisa menjaga kesehatan di era pandemi ini ya dok ya. Oh iya, teman-teman yang mau tanya sama Dokter Caesar dan yang mau dapat uang jajan OVO nih, bisa langsung tanya aja di kolom Q&A ya. Di sini juga sudah hadir ya Ibu Happy dari PT Gratio Coaching Indonesia. Halo Bu Happy, terima kasih banget ya Bu ya sudah bantu acara ini. Hai Sharon, thank you. Thank you juga ya. Thank you juga untuk Dokter Caesar. Thank you so much untuk ilmunya. Jadi kita nih kaula muda para employee ini jadi lebih ngerti ya di masa-masa pandemi yang hampir udah 2 tahun nih. Ulang tahun kedua nih Maret ya di Indonesia. Bentar lagi mau ulang tahun. Kan sekarang udah Februari, bulan depan ulang tahun. Jadi kita gimana nih new era, new me-nya gimana nih untuk kita, karena pengaruh juga ya ke mental health juga ya, banyak teman-teman yang ngeluh juga ketika mereka misalnya contohnya yang kaget atau gimana gitu langsung down gitu. Jadi gimana sih caranya kita untuk mengantisipasi, benar-benar itu penting banget karena selain itu kita kan memang dituntut di dunia pekerjaan juga di kantor, ada tuntutan dan lain sebagainya. Gimana sih supaya kita tetap mentalnya tuh tetap terjaga, nggak down karena kayak kata Sharon tadi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat gitu kan. Kalau jiwanya nggak sehat, tubuhnya mesti down gitu kan. Nah, ini berarti kita langsung aja ya. Udah ada yang nanya, sudah ada yang raise hand juga, Isabella. Coba saya up dulu untuk jadi panelis. Bisa langsung untuk tanya ya ini nanti untuk Isabella. Oke, saya akan coba. Oke, Isabella saya belum bisa angkat. Promote to panelis. Ada yang bisa bantu saya untuk upkan Isabella Maharani? Promote to panelis, saya belum berhasil. Saya sudah coba promote to panelis nih, tapi belum bisa nih. Oke, untuk Ibu Isabella sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Hai Isabella, sudah bisakah untuk bertanya? Oh, kayaknya belum deh, belum ada yang angkat, belum bisa ada. Oke. Nah, dari Isabellanya sendiri boleh klik join panelis ya. Aku sudah coba sih beberapa kali nih Isabella. Kita coba lagi ya. Promote panelis. Belum bisa juga nih. Ada yang bisa bantu saya? Oke, yang lain sambil menunggu ini boleh loh sambil siap-siapkan pertanyaannya atau raise hand. Nanti kita coba untuk buat jadi panelis supaya bisa tanya langsung supaya lebih interaktif ya sama Dokter Caesar ya. Lebih seru kayaknya bisa ngobrol langsung gitu kan. Oke, ada yang bantu saya Sharon boleh bantu saya untuk angkat Isabella jadi ini ya. Baik, Dok. Panelis ya. Baik, sebentar ya Bu Happy. Oke, thank you Sharon. Oke deh, nah sambil ngangkat Isabella jadi panelis, kita pakai waktunya nih. Nah, Dok, ini ada yang bertanya nih di Q&A, coba aku bacain ya. Ya. Tadi saya udah ini juga sih Bu, ada yang mau saya jawab juga, tadi saya udah baca di Q&A. Oh, sudah baca, oke, boleh dijawab dulu mungkin Dok, sambil menunggu ya. Sambil menunggu ya. Yes, jadi betul. saya coba jawab pertanyaan darinya Mbak Elta Meitrasari dari Surabaya. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya, bagaimana tips mengatasi stres di saat harus menjalankan isolasi mandiri di rumah sakit khusus pasien COVID, di mana virus COVID ini bisa menyebabkan kematian sehingga menimbulkan stres bagi pasien COVID. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana tips mengatasi panic buying agar tetap bisa positive thinking dalam melakukan pembelian barang-barang sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Oke, jadi yang pertama tips mengatasi stres ya di saat kita harus isolasi mandiri. Mungkin maksudnya kayak pas isolasi di Wisma Atlet, mungkin kayak gitu. Pasti kan setiap hari kita dengar berita ada pasien yang meninggal. Jadi itu mungkin menyebabkan ketakutan tersendiri ya.
Jadi cara menghindari stresnya itu adalah dengan tetap mengkonsumsi obat-obatan sebagaimana yang dianjurkan oleh dokter. Terus juga selama kita menjalani pengobatan, kita harus tetap berpositif thinking, nggak boleh berpikiran negatif, karena kalau kita berpikiran negatif itu juga akan menyebabkan kita jadi murung, sedih, nggak ada semangat buat melanjutkan kehidupan. Jadi harus tetap positive thinking, harus tetap konsumsi obatnya, harus tetap yakin sembuh, harus tetap termotivasi untuk pengen cepat-cepat selesai isomannya biar bisa ketemu dengan keluarga. Ya, jadi harus tetap berpositive thinking dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang kedua, bagaimana tips mengatasi panic buying agar tetap bisa positive thinking dalam melakukan pembelian barang-barang. Nah, ini mungkin kita kadang suka ini ya, suka gimana tuh? Suka kayak beli masker di kebanyakan saking takut maskernya stoknya mungkin takutnya nanti bakalan habis. Padahal mungkin nanti waktu awal-awal pandemi banyak yang jual masker juga dengan harga gila-gilaan. Nah, jadi kayak gimana cara mengontrolnya? Kita harus menghitung-hitung juga kebutuhan kita berapa. Kira-kira berlebihan nggak? Karena kalau berlebihan kan juga jadi nggak baik dan itu juga bakalan pemborosan. Jadi harus tetap dikalkulasikan kebutuhannya dengan pembeliannya. Jadi supaya alat-alat kesehatan yang kita beli itu tetap bermanfaat tapi tidak jadi pemborosan, mungkin seperti itu. Oke, thank you so much, Dok. Jadi teman-teman di sini semua sudah dapat insight-insight ya. Jadi ini kita dapat langsung dari pakarnya, jadi berasa gitu ya kalau kita lagi dikasih tahu gitu. Jadi dapat banget ilmunya. Thank you, Dok. Jadi pembelajaran buat kita bagaimana untuk jaga mental kita, bagaimana mengantisipasi ketika mungkin kadang-kadang di lingkungan kita nggak mendukung ya. Dulu-dulu kan baru-baru COVID tuh banyak banget ya yang mungkin anak kosan dan lain sebagainya yang ketika kena tuh bener-bener kayak kecaman banget gitu kan. Baru-baru ya, kalau sekarang sih udah mulai mendingan gitu kan. Jadi kita sudah bisa mulai antisipasi gitu ya. Nah ini coba kita angkat lagi untuk Isabella untuk jadi panelis. Kita mau coba sekali lagi. Alright, sepertinya belum bisa ya. Oke, nah kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mau tanya silakan di chat aja atau di Q&A juga bisa. Nanti kita. Nah, ini ada yang tanya nih, Dok. Katanya nah ini Isabellanya udah muncul. Oke, let's go Isabella. Hai Kak Happy. Hai, Ibu Dokter Kaisar. Halo Oke, Mbak. langsung aja. Oke, halo. Coach, dokter, aku mau nanya. Ini coach kesehatan, Bel. Iya. Betul kok. Oke, dokter aku mau nanya dong, bisa nggak sih manusia tuh terinfeksi COVID-19 dari hewan peliharaan? Terus biasanya berapa lama virus stay di benda? Thank you, Dokter Kaisar. Baik, terima kasih ya Mbak Isabella atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya, bisa atau enggak COVID-19 menularkan dari hewan ke manusia ya? Kalau untuk penularan COVID-19 ke hewan ke manusia sih, sejauh yang saya tahu belum ada ya. Mungkin waktu itu pernah dengar sih ada penularan ke unggas, tapi kayaknya kalau untuk varian si COVID-19 ini tidak, karena dia transmisinya memang dari manusia ke manusia. Jadi penularan penyakitnya itu memang dari manusia ke manusia melalui droplet dari saluran pernafasan. Jadi entah itu dari ludah, dari bersin, pokoknya dari saluran pernafasan yang mungkin bisa langsung dari mulut, terus mungkin juga pas bersin mungkin hinggap ke makanan, minuman, jadi seperti itu. Terus kalau untuk berapa lama si virusnya ini berada di udara, maksudnya bisa bertahan di benda, itu mungkin untuk waktunya sekitar 1 menit mungkin ya. Karena saya juga pernah baca kalau untuk bertahan di benda itu tidak lama sih. Makanya kita juga disarankan pakai masker terus kan. Seperti itu.
Oke, thank you ya Dokter Kaisar. Baik. Dari Isabella, apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa udah cukup. Sudah ya, Thank you Kak ya, ya? Bu Sharon. Terima kasih. Thank you. Baik. Yes, ada yang nanya lagi nih. Masih bisa Sharon kah? Boleh. Oke. Boleh, Bu Happy. Boleh ya. Ini ada yang nanya lagi nih. Katanya dari Fadilah Rashid. Pertanyaannya, selamat sore dok. Gimana caranya supaya tidak tertular COVID jika harus tetap keluar rumah? Kan memang harus keluar rumah mungkin ya. Atau beli susu anak atau dan lain sebagainya. Sedangkan di luar sangat berbahaya dan rawan terjangkit virus COVID. Nah, gimana nih dok untuk tips-tipsnya? Thank you dok. Oke, jadi gimana caranya supaya kita tidak tertular virus COVID, sementara kita diharuskan untuk keluar rumah gitu ya? Betul. Oke, sebenarnya caranya gampang banget, yaitu tadi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau kita udah pakai masker, maskernya juga harus yang medis ya, kalau bisa yang memang ada three-ply, yang memang ada filternya untuk virus. Terus juga kita tidak membuka masker saat berada di kerumunan. Terus kemudian setelah itu kita sampai rumah juga harus langsung cuci tangan, karena kan pas kita berada di luar rumah mungkin kita udah menyentuh benda-benda nih, terus juga kita udah transaksi pakai uang, uangnya itu mungkin udah beredar dari siapa ke siapa. Jadi harus tetap menerapkan protokol kesehatan kalau memang diharuskan untuk berada di luar rumah. Menjaga jarak juga ya, menjaga jarak juga penting banget. 1,5 meter ya dok ya. Ya hampir kelupaan tadi. Thank you dok. Nah Ya. ini sebenarnya ada yang bertanya lagi. Aku coba buat ada kakak Wilda nih yang nanya, coba buat jadi panelis kak, belum bisa juga kayaknya ada kendala teknis nih ya. Tapi coba aku bacain untuk pertanyaannya kakak Wildan. Pertanyaannya gini nih dok. Halo dok, izin bertanya dan mungkin bisa disampaikan juga gimana baiknya sikap kita terhadap lingkungan tetangga kita yang sangat menutup diri dari kita di saat mereka tahu bahwa kita sedang isoman karena COVID, karena hal tersebut sepertinya cukup mengganggu mental kita ya dok. Thank you. Nah itu juga salah satu fenomena juga ya yang terjadi di negeri kita ini ya. Jadi kayak kalau ada yang kena COVID, kadang saya pernah dengar juga itu kayak yang langsung dikucilkan. Terus apalagi kalau yang tinggalnya di ini ya di dekat-dekat rumahnya sama tetangga, mungkin kalau langsung kena COVID cepat nyebar infonya, terus langsung tetangganya langsung mengucilkan gitu kan, kayak gitu sering emang. Nah jadi ya kalau hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita tidak bisa terlalu mengontrol karena kan itu dari orang lain ya. Jadi caranya ya kita harus tetap berpositif thinking aja, kita berusaha untuk tetap cepat sembuh, terus juga setelah itu kalau kita udah sembuh kita bisa interaksi lagi sama dia, kita bisa kasih masukan sama dia, kita jelaskan sama dia, sebenarnya si virus COVID ini apa sih? Jadi bukan berarti orang yang kena COVID itu harus kita kucilkan, justru kita mungkin tetap bisa berkomunikasi, entah itu dari handphone, dari chat, segala macam, kita kasih support buat teman kita yang mungkin kena COVID kan. Karena kan sekarang juga banyak tuh orang yang kena COVID, mungkin teman-temannya suka ngirim makanan yang lagi isoman kan, itu juga salah satu bentuk kepedulian, bukannya justru malah semakin dikucilkan. Jadi kuncinya kalau dari diri sendiri kita harus tetap positif, stay positif. Kalau untuk orang lain kita tidak terlalu bisa mengontrol karena itu juga dari diri dia ya. Jadi tetap dari diri kita tetap harus stay positif, harus tetap yakin sembuh dan konsumsi obat. Dah itu aja. Baik, Dokter Caisar. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu Happy ya? Boleh, ada dari Nanci nih kayaknya dari tim sana. Pertanyaannya cukup ini sih ya, akan menambah ilmu kita nih sepertinya nanti ya. Nanci nanya, katanya kan salah satu keluhan dari terkena infeksi COVID itu adalah bentuk flu, sesak, dan lain-lain. Dan sebelum COVID-19 pun kita sudah biasa banget tuh ngalamin yang flu, sesak, dan lain-lain gitu kan. Pertanyaannya adalah gimana ya dok membedakan antara sakit infeksi COVID-19 dengan flu biasa? Kadang-kadang itu mungkin flu biasa tapi udah parno duluan. Nah gimana nih cara membedakannya dok katanya gitu. Thank you dok. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak.
Jadi kalau untuk membedakan flu-nya dengan flu biasa, itu sebenarnya apalagi kalau yang varian Omikron ini ya, kalau yang varian terbaru ini, itu memang nyaris tidak bisa dibedakan. Karena memang gejala infeksi saluran pernapasan itu kan sama ya, kayak radang tenggorokan, terus juga nyeri menelan, terus ada batuk pilek, itu semuanya sama, baik karena infeksi virus maupun infeksi bakteri juga sama gejalanya. Jadi yang membedakannya itu baru bisa kita temukan nih apa penyebabnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu sering banget terjadi kasus-kasus kemarin kayak yang awalnya dia ngira mungkin cuma radang tenggorokan, terus berobat ke klinik, setelah itu mungkin dikasih antibiotik. Nah, karena kan memang kalau dari gejala sama aja nih, si Omikron dengan radang tenggorokan akibat infeksi bakteri. Jadi mungkin karena belum dilakukan pemeriksaan PCR atau antigen, jadi disangkakannya mungkin infeksi radang faringitis biasa, jadi obatnya antibiotik, karena kan biasanya radang tenggorokan kan obatnya antibiotik ya, karena akibat infeksi bakteri. Namun mungkin setelah itu baru si pasiennya periksa PCR atau antigen, nah ketahuan mikroorganisme penyebab peradangan di infeksi saluran pernapasannya dia itu akibat virus, bukan karena bakteri. Nah baru setelah itu dilakukan pengobatan dengan terapi antivirus. Jadi kalau secara gejala memang itu klise dan nyaris tidak bisa dibedakan. Jadi memang harus dengan pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Jadi kalau kira-kira ada gejala, lebih baik langsung diperiksain aja. Karena kalau secara klinisnya memang itu sama semua sih, gejalanya memang sama. Yang membedakan itu mikroorganisme penyebabnya. Baik, Dokter Caesar. Terima kasih, Dok, atas sharingnya. Oke, Ibu Happy, sepertinya kita sudah cukup ya, Bu, Yes, ya, untuk cukup sesi banget. tanya jawabnya. Sudah pada tercover nih kayaknya semuanya, pertanyaannya keren-keren. Terima kasih ya, Bu Happy dan Dokter Caesar. Buat teman-teman yang belum terjawab ya, tenang aja, bisa tanya-tanya video call langsung nih di YesDoc dengan Dokter Caesar. Walaupun dokternya di Aceh ya, tapi bisa banget nih video call langsung di YesDoc dengan Dokter Caesar. Ya, sebelum saya umumkan pemenangnya, yuk kita simak video yang berikut ini. Baik, teman-teman. Langsung aja ya kita umumin untuk pemenang dengan 3 pertanyaan menarik. Yang pertama, pemenangnya adalah Isabella Maharani. Lalu yang kedua ada Kakak Wildan ya. Yang ketiga, Nancy Manurung. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya dan partisipasinya pada sore hari ini. Congrats ya untuk teman-teman yang sudah memenangkan saldo OVO. Lumayan banget nih buat jajan ya. Jangan lupa teman-teman untuk pemenang DM atau cek ke Instagram YesDoc, YesDoc_ID, ikuti saja alur klaim hadiahnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram YesDoc di YesDoc_ID. Baik, demikian kita sampai ya Bu ya di penghujung acara. Terima kasih Dokter Caesar atas pemaparannya. Ya, terima kasih juga Ibu Happy dan teman-teman PT Gratio atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga sharing sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa bikin lebih semangat kerja ya. Sukses dan sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya. Thank you Kak Sharon, Bu Dokter. Thank you Dokter Caesar. Thank you semuanya dari YesDoc. Thank you. Terima kasih Isabella. Thank you tim, kita langsung ke link Zoom kita ya, Gratios tim. Thank you semuanya. Thank you Sharon, thank you so much ya.